Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Regita Cahyani dan dengan dua rekan teman saya yaitu ada Sobirin dan Ismi Rosia Ribianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman dan kerentanan keamanan. Jenis ancaman. Jadi, jaringan komputer berkabel dan nirkabel sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka. Intrusi oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan pemadaman jaringan yang mahal dan hilangnya pekerjaan. Serangan pada jaringan dapat merusak dan dapat mengakibatkan hilangnya waktu dan uang karena kerusakan atau pencurian informasi atau aset penting. Penyusup dapat memperoleh ke jaringan melalui kerentanan perangkat lunak. Serangan perangkat keras atau dengan menebak nama pengguna dan kata sandi seseorang. Penyusup yang memperoleh akses dengan memodifikasi perangkat lunak atau mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak disebut aktor ancaman. Lalu yaitu ada pencurian informasi. Ini adalah pembobolan komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Informasi dapat digunakan atau dijual untuk beberapa keperluan. Misalnya ketika seseorang mencuri informasi milik suatu organisasi seperti data penelitian dan pengembangan. Lalu ini adalah ada kehilangan dan manipulasi data. Ini adalah pembobolan komputer untuk menghancurkan atau mengubah catatan di dalam data. Lalu selanjutnya itu pencurian identitas. Adalah bentuk pencurian informasi di mana informasi pribadi dicuri dengan tujuan mengambil alih identitas seseorang. Lalu selanjutnya yaitu ada gangguan layanan. Ini mencegah pengguna yang salah mengakses layanan yang menjadi hak mereka. Lalu ada jenis-jenis kerentanan. Ada tingkatannya. Kerentanan ini yang pertama kelemahan dalam suatu jaringan atau perangkat. Tingkat kerentanan tertentu melekat pada router, switch, desktop, server, dan bahkan perangkat keamanan. Biasanya perangkat jaringan yang diserang adalah titik akhir seperti server dan komputer desktop. Ada 3 kerentanan atau kelemahan utama: teknologi, konfigurasi, dan kebijakan keamanan. Lalu ini ada kerentanan teknologi. Kelemahan protokol TCP atau IP. Ini ada Hypertext Transfer Protocol, TCP, CMP, lalu ada Simple Network Management Protocol SMP, lalu SMTP. Sini adalah kelemahan sistem operasi. Setiap operasi memiliki masalah keamanan yang harus ditangani, yaitu Linux, Unix, macOS, macOS X, Windows Server. Lalu ini kelemahan peralatan jaringan. Berbagai jenis peralatan jaringan seperti router, firewall, dan switch memiliki kelemahan keamanan yang harus dikenali dan dilindungi. Lalu keamanan fisik. Area rentan yang sama pentingnya dari jaringan yang perlu dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat dikompromikan secara fisik, perilaku ancaman dapat menolak pengguna sumber daya jaringan. Ada 4 kelas ancaman fisik. Yang pertama itu
ancaman perangkat keras, ancaman lingkungan, ancaman kelistrikan, yang terakhir ancaman kebersihan. Lalu yang kedua yaitu serangan jaringan. Ini ada jenis malware. Nah, pada topik sebelumnya kan kita sudah menjelaskan jenis ancaman jaringan dan kerentanan yang memungkinkan terjadinya ancaman. Pada topik kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang bagaimana pelaku ancaman memperoleh akses ke jaringan atau membatasi akses pengguna yang berwenang. Malware sendiri adalah kependekan dari perangkat lunak berbahaya. Nah, malware adalah kode atau perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan tindakan buruk atau tidak sah pada data, host, atau jaringan. Virus, worm, dan Trojan horse adalah jenis-jenis malware. Lalu virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan cara memasukkan salinan dirinya sendiri ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Virus menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Tingkat keparahan virus dapat bervariasi mulai dari yang menyebabkan efek yang agak mengganggu hingga yang merusak data atau perangkat lunak dan menyebabkan kondisi penolakan layanan DOS. Jadi hampir semua virus melekat pada file yang dapat dieksekusi. Yang berarti virus tersebut mungkin ada di suatu sistem tetapi tidak akan aktif atau dapat menyebar hingga pengguna menjalankan atau membuka file program host yang berbahaya. Program host tetap berfungsi setelah virus menginfeksinya, namun beberapa virus menipu program lain dengan salinan sendiri yang menghancurkan program host secara keseluruhan. Lalu yang ini adalah worms. Worms atau cacing komputer mirip dengan virus karena mereka menggandakan salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Berbeda dengan virus yang memerlukan penyebaran, virus yang melakukan penyebaran dan dapat menyebabkan kerusakan. Penyebaran virus yang terinfeksi worms adalah perangkat lunak yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan program host atau bantuan manusia untuk menyebar. Jadi worms tidak perlu menempel pada suatu program atau menginfeksi host dan memasuki komputer melalui kerentanan dalam sistem. Worms sendiri memanfaatkan fitur sistem untuk bergerak melalui jaringan tanpa bantuan. Lalu ada Trojan horse adalah jenis malware lain yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan oleh Yunani untuk menyusup ke Trojan horse adalah perangkat lunak berbahaya yang tampak sah. Pengguna biasanya ditipu agar memuat dan menjalankan di sistem mereka. Setelah diaktifkan, Trojan horse dapat melakukan sejumlah serangan pada host, mulai dari mengganggu pengguna hingga merusak host, seperti menghapus file dan mencuri data atau mengaktifkan dan menyebarkan malware lain seperti virus. Lalu yaitu ada serangan pengintaian. Jadi selain serangan kode berbahaya, jaringan juga dapat menjadi korban berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama.
yaitu serangan pengintaian, serangan akses, dan terakhir penolakan layanan. Nah, untuk serangan pengintaian, pelaku ancaman eksternal dapat menggunakan alat internet seperti utilitas NS Lookup dan WAIS untuk dengan mudah menentukan ruang alamat IP yang ditetapkan untuk perusahaan atau entitas tertentu. Dan juga untuk membantu mengotomatiskan langkah ini, pelaku ancaman dapat menggunakan alat ping swab seperti phping atau giping. Ini secara sistematis melakukan ping ke semua alamat jaringan dalam rentang atau subnet tertentu. Lalu selanjutnya itu serangan akses. Ini mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan akses ke akun web, basis data rahasia, dan informasi sensitif lainnya. Serangan akses memungkinkan individu untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi yang tidak berhak mereka lihat. Jadi serangan akses dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada serangan kata sandi, lalu eksploitasi kepercayaan, pengalihan port, dan juga perantara. Lalu yaitu ada serang lineal, penolakan serangan layanan, merupakan bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan termasuk yang paling sulit dihilangkan. Serangan DDoS ini memiliki banyak bentuk. Pada akhirnya serangan ini mencegah orang yang berwenang menggunakan layanan dengan menghabiskan sumber daya sistem untuk membantu mencegah serangan DDoS. Penting untuk selalu mengikuti pembaruan keamanan terbaru untuk sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya yaitu adalah uji pemahaman. Di sini soal nomor 1, Angela, seorang staf TI di SCMI yang menyadari bahwa komunikasi dengan server web perusahaan sangat lambat. Dia menyimpulkan bahwa penyebab respon yang lambat adalah komputer di internet yang mengirimkan sejumlah besar permintaan web yang salah format ke server web SCMA. Jenis serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini adalah DOS, Denial of Service Attack. Lalu yang pertanyaan kedua, Jody perlu berbagi video dengan seorang rekan kerja karena ukuran file video yang besar. Ia memutuskan untuk menyalakan server FTP. Sederhana, untuk mempermudah Jody membuat akun dengan kata sandi sederhana file dan memberikannya pada rekan kerjanya. Nah, staf TI tidak terkejut saat mengetahui pada hari Senin bahwa status DOC telah disusupi dan mencoba mengunggah dokumen terkait pekerjaan ke internet. Jadi serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini? Sebutnya access attack. Lalu Jeremiah sedang menjelajah internet dari komputer pribadinya ke sebuah situs web acak menawarkannya sebuah program gratis untuk membersihkan sistemnya. Sistem operasinya macet. File-file penting terkait sistem operasi telah dirusak dan komputer Jeremy memerlukan format disk penuh dan instalasi ulang sistem operasi. Jadi serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini? Malware.
Ariana menemukan sebuah flash disk tergeletak di trotoar tempat parkir mal. Ia bertanya-tanya tetapi tidak menemukan pemiliknya. Ia memutuskan untuk menyimpannya dan mencolokkannya ke laptopnya, tetapi yang ditemukan adalah folder foto. Karena penasaran, Ariana membuka beberapa foto sebelum memformat flash disk tersebut untuk digunakan sendiri. Setelah itu, Ariana menyadari bahwa kamera laptopnya aktif. Jenis serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini? Malware. Yang kelima, komputer digunakan sebagai server cetak untuk ACMI. Staf TI gagal menemukan pembaruan keamanan pada komputer ini lama lebih dari 6 hari. Sekarang server cetak beroperasi dengan lambat dan mengirimkan sejumlah besar paket berbahaya ke NIC-nya. Selanjutnya, serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini dites. Sepertinya dites. Lalu Sharon, seorang pekerja magang TI di SMI, menemukan beberapa paket aneh saat merevisi log keamanan yang dibuat oleh firewall. Beberapa alamat IP di internet mengirimkan paket yang salah format ke beberapa alamat IP yang berbeda di beberapa nomor port acak yang berbeda di dalam ASCII ini. Jadi serangan apa yang dijelaskan dalam skenario ini? Sepertinya reconnaissance attack. Oke, benar semua. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang network attack mitigation, yaitu mitigasi serangan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pertahanan berkelanjutan, di mana di sini adalah tata cara untuk mempertahankan ya, agar jaringan kita itu lebih aman. Jadi dalam topik ini itu kita akan merinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membuat jaringan yang kita gunakan itu lebih aman. Jadi untuk mengurangi serangan jaringan, yang pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah mengamankan perangkat termasuk router, switch, server, dan host. Sebagian besar organisasi itu menggunakan pendekatan pertahanan yang berlapis atau defense in depth approach, atau dikenal juga sebagai layer approach terhadap keamanan. Hal ini memerlukan kombinasi perangkat dan layanan jaringan yang bekerja bersama-sama. Jadi di sini ada beberapa perangkat dan layanan keamanan yang diterapkan untuk melindungi pengguna dan aset organisasi dari ancaman TCP or IP. Yang pertama ini adalah VPN, yaitu router digunakan untuk menyediakan layanan VPN aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna jarak jauh menggunakan terowongan terenkripsi yang aman. Lalu yang kedua adalah Asia Firewall. Jadi perangkat khusus ini menyediakan layanan firewall stateful. Perangkat ini memastikan bahwa lalu lintas internal dapat keluar dan kembali, tetapi lalu lintas eksternal tidak dapat memulai koneksi ke host internal. Lalu selanjutnya adalah IPS, yaitu sistem pencegahan intruksi atau an intrusion prevention system. Jadi ini adalah pemantauan lalu lintas. Jadi ini adalah memonitoring lalu lintas yang masuk dan keluar untuk mencari malware ataupun tanda-tanda serangan jaringan dan banyak hal lainnya yang mungkin terkait dengan serangan-serangan yang akan terjadi pada jaringan. Jadi di sini kita akan belajar tentang mengenali ancaman sistem, dan IPS ini juga akan segera menghentikan ancaman dan serangan dari eksternal yang ada di internal sistem kita. Selanjutnya ini adalah ASA atau WSA, yaitu The Email Security Appliance atau ASA. Ini adalah filter yang menyaring
spam dan email yang mencurigakan, peralatan keamanan web ataupun WSA, ataupun the web security appliance. Ini adalah yang bertugas untuk menyaring situs malware internet yang dikenal dan mencurigakan. Selanjutnya adalah AAA server atau server AAA. Server ini berisi basis data aman tentang siapa yang berwenang mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Perangkat jaringan mengautentikasi pengguna administrasi menggunakan basis data ini. Selanjutnya adalah keep backup, yaitu simpan cadangan. Di sini dijelaskan bahwa mencadangkan konfigurasi dan data perangkat merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Pencadangan data menyimpan salinan informasi data komputer ke media cadangan yang dapat dipindahkan dan disimpan di tempat yang aman. Jadi, perangkat infrastruktur harus memiliki cadangan berkas konfigurasi dan citra iOS pada FTP atau server berkas serupa. Jika komputer, perangkat keras, router gagal, data atau konfigurasi dapat dipulihkan menggunakan salinan cadangan yang sudah dicadangkan sebelumnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pencadangan harus dilakukan secara berkala sebagaimana ditetapkan kebijakan dalam keamanan. Pencadangan data biasanya disimpan di luar lokasi untuk melindungi media cadangan jika terjadi sesuatu pada fasilitas utama. Jadi host Windows memiliki utilitas pencadangan dan pemulihan. Penting bagi pengguna untuk mencadangkan data mereka ke drive lain atau ke penyedia penyimpanan berbasis cloud. Ini adalah tabel yang dimana tabel ini menunjukkan pertimbangan pencadangan dan beberapa penjelasannya. Yaitu yang pertama adalah frekuensi, di mana kita melakukan pencadangan secara berkala seperti yang ditetapkan dalam kebijakan keamanan, serta pencadangan penuh dapat memakan waktu lama. Oleh karena itu, lakukan pencadangan bulanan ataupun mingguan dengan pencadangan parsial secara berkala terhadap file yang berubah. Jadi setiap perubahan file itu harus segera dicadangkan agar tidak makan waktu yang lama. Jika kita mencadangkannya secara penuh ataupun mencadangkannya langsung semua, itu akan memakan waktu yang lama. Selanjutnya adalah validation. Nah, jadi validasi ini adalah proses untuk memvalidasi cadangan untuk memastikan integritas data dan validasi prosedur pemulihan file. Selanjutnya adalah storage. Jadi storage ini adalah penyimpanan. Cadangan harus diangkut ke lokasi penyimpanan luar kantor yang disetujui secara bergiliran setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan sebagaimana yang diharuskan oleh kebijakan keamanan. Selanjutnya adalah security. Security ini adalah cadangan harus dilindungi menggunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi diperlukan untuk pemulihan data. Selanjutnya adalah update, dan patch. Jadi di sini dijelaskan bahwa selama perkembangan malware itu akan terus berkembang. Malware baru itu akan terus dirilis. Jadi perusahaan itu perlu memperbarui perangkat lunak antivirus versi terbaru. Jadi di sini cara paling efektif untuk mengurangi serangan worm adalah mengunduh pembaruan keamanan dari vendor sistem operasi dan menambah semua sistem yang rendah ataupun rentan terkena serangan-serangan. Mengelola banyak sistem melibatkan pembuatan cindera perangkat lunak standar ataupun operating system and accredited application that are authorized for use on client system. Jadi itu adalah sistem operasi dan aplikasi terakreditasi yang diizinkan untuk digunakan pada sistem klien yang diterapkan pada sistem baru atau yang telah ditingkatkan. Namun persyaratan keamanan itu dapat berubah dan sistem yang telah diterapkan mungkin perlu memasang patch keamanan yang diperbarui. Jadi keamanan itu harus perlu diperbarui karena setiap saat malware itu akan terus berkembang. Di sini adalah salah satu solusi dalam mengelola patch keamanan. Dalam mengelola patch keamanan itu penting
untuk memastikan semua sistem akhir mengunduh pembaruan secara otomatis seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah gambar dalam Windows 10 di mana patch keamanan diunduh dan diinstal secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Jadi pengguna itu hanya menentukan beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali itu akan melakukan pengupdatean. Lalu komputer ataupun laptop dalam contoh ini seperti yang di Windows 10 ini akan melakukan pengupdatean secara berkala agar tidak terjadinya serangan. Selanjutnya adalah authentication, authorization, dan accounting. Di sini dijelaskan bahwa semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi dengan aman untuk dan hanya menyediakan akses bagi individu yang berwenang. Layanan keamanan jaringan autentikasi, authorization, dan accounting ini menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Jadi AAA ini adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autentikasi, tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau authorization, dan membuat catatan tentang yang dilakukan saat mereka berada di sana atau accounting. Jadi konsep dalam AAA ini mirip dengan penggunaan kartu kredit. Kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya. Beberapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna dan mencatat barang apa saja yang dibelikan pengguna. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu selanjutnya ini adalah firewalls. Jadi firewall ini merupakan salah satu keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Jadi firewall ini melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan memasuki jaringan internal, yaitu jaringan eksternal yang mungkin tidak diketahui orang. Jaringan internal yang masuk ke dalam jaringan internal itu akan dicegah oleh firewall. Jadi firewall jaringan ini berada di antara dua atau lebih jaringan, mengendalikan lalu lintas di antara keduanya dan membantu mencegah akses yang tidak sah. Jadi ini adalah beberapa jenis firewall. Jadi di sini dijelaskan bahwa produk firewall itu tersedia dalam berbagai bentuk. Produk ini menggunakan teknik yang berbeda untuk menentukan akses yang diizinkan atau ditolak ke suatu jaringan. Jadi ini adalah beberapa produknya, yaitu ada yang pertama adalah packet filtering. Ini untuk mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Yang kedua adalah application filtering, yaitu mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Yang ketiga adalah URL filtering, yaitu adalah mencegah atau mengizinkan akses ke situs web berdasarkan URL atau kunci tertentu. Dan yang terakhir adalah Stateful Packet Inspection atau SPA, yaitu paket yang masuk harus merupakan respon yang sah terhadap permintaan dari host internal itu sendiri. Paket yang tidak diminta akan diblokir kecuali diizinkan secara khusus. SPA juga dapat mencangkup keamanan untuk mengenali dan menyaring jenis serangan tertentu, seperti penolakan layanan DOS. Selanjutnya adalah endpoint security atau keamanan titik akhir. Jadi titik akhir atau host adalah sistem atau perangkat komputer individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Titik akhir yang umum adalah laptop, desktop, ataupun server, dan tablet. Mengamankan perangkat titik akhir adalah salah satu tugas paling menantang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang terdokumentasi dengan baik dan karyawan harus mengetahui aturan ini. Jadi karyawan perlu dilatih tentang penggunaan jaringan yang tepat. Kebijakan seringkali mencangkup penggunaan perangkat lunak, dan antivirus pencegah intrusi host. Solusi keamanan titik akhir ini yang lebih komprehensif bergantung pada kontrol akses jaringan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai device security. Nah, pada Cisco AutoSort ini salah satu arena jaringan yang memerlukan perhatian khusus.
untuk menjaga keamanan adalah perangkat. Anda mungkin sudah memiliki kata sandi untuk komputer, ponsel, pintar, ataupun tablet Anda. Apakah sandi tersebut sudah sekuat yang diharapkan? Apakah menggunakan alat itu sudah benar gitu kan? Nah, pengaturan keamanan ditetapkan ke nilai default sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam sebagian besar kasus, tingkat keamanan tidak memadai untuk router Cisco. Fitur Cisco Auto Sort ini dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti ditunjukkan dalam contohnya ya, dalam contoh router ini. Di sini dia terdapat pada Auto Sort Configuration ini, proses pengaturan fitur Auto Sort pada router. Nah, ini juga dapat membantu meningkatkan keamanan seluruh router dengan mengaktifkan berbagai fitur keamanan. Tidak sepenuhnya aman dari semua serangan ya. Nah, selain itu juga adalah langkah sederhana yang harus dilakukan berlaku untuk sebagian besar sistem operasi. Nah, di sini yang pertama ada default, username, dan password. Nah, ini nama pengguna dan kata sandi default ini harus segera diubah. Biasanya mengubah kata sandi itu sebulan ya, sebulan kalau mau teratur. Dan akses ke sumber daya sistem harus dibatasi dengan hanya pada individu yang berwenang menggunakan sumber daya tersebut. Layanan dan aplikasi pun yang tidak diperlukan sebaiknya dimatikan dan dihapus instalisasi yang memungkinkan. Nah, dalam kata sandi ini atau password, eh, untuk melindungi perangkat jaringan, paling untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, di sini juga sudah ada panduan standar yang harus diikuti mengenai kata sandi. Nah, gunakan kata sandi dengan panjang minimal dan 8 karakter. Nah, sebaiknya 10 karakter atau lebih. Dan buat kata sandi yang rumit, seperti ada angka, huruf, simbol, dan yang lainnya. Hindari kata sandi yang didasari dengan pengulangan. Nah, kayak pengulangan gitu sama gitu. Itu aja. Jadi itu harus dihindari agar jadinya tidak lemahnya kata sandi. Dan sengaja salah mengeja kata sandi, misalnya kayak security jadi 5 eurity gitu. Dan ubah kata sandi secara berkala. Jika kata sandi bobotnya tanpa disadari, peluang pelaku kejahatan cyber untuk menggunakan kata sandi tersebut akan terbatas. Jaringan menulis kata sandi yang akan meningkat di tempat yang mudah terlihat di meja atau monitor. Dan di sini juga ada contoh-contoh kata sandi yang lemah dan kata sandi yang kuat. Seperti ini ya, yang lemah itu kayak nggak ada angka, simbol, ataupun huruf. Dia tidak lengkap di sini jadi huruf aja jadi lemah. Sedangkan yang kuat itu biasanya ada angka, huruf, simbol, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu keamanan kata sandi tambahan atau kata sandi yang harus hanya berguna jika bersifat rahasia. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan bahwa kata sandi tetap rahasia atau router dan switch Cisco termasuk berikut ini ya. Yang pertama ada mengenkripsi semua kata sandi teks biasa. Yang kedua menetapkan panjang kata sandi minimum yang dapat diterima, mencegah serangan tebak kata sandi secara berskala. Menotifikasikan akses mode eksis istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Nah, untuk memastikan bahwa semua kata sandi yang dikonfigurasi itu
memiliki panjang minimal yang ditentukan, gunakan perintah security password. Mode konfigurasi global pada gambar setiap kata sandi baru dikonfigurasi harus memiliki panjang minimal 8 karakter. Di sini juga sudah ada contoh di mana untuk mengenkripsi sandi dan security service login lain di sini ya. Selanjutnya yaitu ada enable SSH. Nah, ini Telnet menyederhanakan akses perangkat jarak jauh, tetapi tidak aman, dan data yang terdapat dalam paket Telnet dikirimkan tanpa enkripsi. Karena alasan ini sangat disarankan untuk mengaktifkan SSH pada perangkat untuk akses dari jarak jauh yang aman. Adapun langkah-langkahnya itu langkah 1 yaitu konfigurasi nama host perangkat yang unik. Yang kedua, konfigurasi nama domain IP. Yang ketiga juga hasil kata kunci yang mengenkripsi lalu di SSH lalu di lintas SSH ya. Yang keempat ada verifikasi atau buat entry basis dan data lokal. Yang kelima ada autentikasi terhadap basis data lokal. Terus ada pun yang terakhir yaitu enable atau aktifkan sesi SSH masuk FTP. Nah, dan ini pun ada sudah contohnya ya. Di sini ada konfigurasi terminal, hostname, R1, IP domain, dan seterusnya.